mohon maaf Pak Kiai dari pihak mempelai pria, salam kenal gitu. Kula Yusuf, jenengan ampun kaget. Undangannya saking Bogor kok sakit basa Jawa. Sama ketika kita ditanya sampean dari mana? Dari Lampung, kok bisa bahasa Jawa? Sama ya? Sama, saya dari Bogor tapi saya bisa bahasa Jawa. Kebetulan saya di Bukit Agung punya teman namanya Kiai Yasin. Pondoknya apa itu? Nusantara begitu ya? Apa? Islam Nusantara apa itu? Nah, itu teman saya. Jangan bisa salamkan ke beliau. Belum lama beliau hadir ke tempat saya di Bogor. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada pesan untuk saya, jangan lama-lama, maksimal 15 menit. Ini saya tidak lama-lama, paling 10 menit saja, kepada intinya saja, kepada permasalahannya saja. Ini pertama, undangan saya yang paling dahsyat. Saya kalau di Jakarta, kadang-kadang acaranya bulan 3, bulan 1 sudah diinformasikan. Ini acaranya jam 11, setengah 10 diinformasikan. Tadi saya pakai celana, pinjam sarung. Tadi nggak pakai tongkat, pinjam tongkat. Ini tongkat sebenarnya simbol ini, simbol kesaktian para lelaki. Karena lelaki punya ibu-ibu nggak usah mikir pengen punya tongkat. Kalau udah punya suami ya sudah punya tongkat. Jadi saya hanya mengingatkan saja buat kita semua, mohon maaf ini pada para kiai yang dari mempelai pria dan kiai. Alhamdulillah di sini juga ya kita keluarganya kiai. Jadi alhamdulillah, almar'u ma'a man ahabba. Seseorang yang mencintai, dicintai, dia akan dikumpulkan. Itu kata hadis sahih. Jadi kalau memang sebabnya dari santri, ya pasti akan ke santri juga. Kalau lingkungan kita, keluarga kita itu keluarga orang yang kenal dengan ibadah, insya Allah akan dipertemukan juga dengan orang yang kenal ibadah. Benar apa benar? Ini Mas Ahmad, ya alhamdulillah. Sampean punya kakak itu mondoknya itu kalau nggak salah 50 tahun kurang. Namanya Mas Ali. Nah, sebenarnya biasanya beliau, tapi karena kakinya kesleo saya disuruh maju. 50 tahun kurangnya 40 tahun. Saya mengingatkan buat kita semua, saya nggak mau kalau disuruh menceramahi pengantin baru. Kalau nyuruhnya itu ceramah pengantin baru, ini pengantin lamanya sok paling bener ini ya. Kayak nggak punya salah lagi pengantin lamanya. Padahal kesalahan-kesalahan itu justru banyak berada di pengantin lama. Piring pada pecah, bener. Mangkok pada pecah, bener. Bener apa enggak? Nah, seperti itu kesalahan-kesalahannya ada di pengantin lama. Maka kita koreksi bareng-bareng. Yang pertama ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah wal yatazawwaj. Ini kalimatnya kalimat perintah ya dari Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hei para pemuda, misalkan sudah mampu mencari nafkah, fal yatazawwaj. Ini kalimat perintah, disuruh untuk menikah. Fa innahu aghaddu lil bashari wa ahsanu lil farji. Karena dengan menikah itu bisa menjaga penglihatan dan kemaluan bagi seorang pemuda. Ya, cocok benar kalau begitu. Sepakat. Terus ada lanjutannya lagi, wa man lam yastati fa inna lahu wa man lam yastati fa alaihi bisyam. Ini kalau dia sudah mampu mencari nafkah, wajib menikah. Kalau tidak menikah berarti disuruh berpuasa. Pilih mana? Ada yang bujang mana? Yang bujang ini ngacung yang bujang. Sampai tak kandani, sampai nek wis iso golek duit, bujangnya berewon kabeh. Jenengan bujang umur swidak, Pak. Jenengan kula kandani, kula nasihati ngapunten iki. Bocah umur 20 tahun nasihati wong swidak tahun gak apa-apa lah. Nek wis mampu golek duit,
kuwi wajib rabi. Nek ora gelem rabi poso. Saiki sampean pilih ndi? Pilih rabi apa pilih poso? Hah? Pilih rabi apa pilih poso? Rabi ki penak. Musimnya panas iso adem, musimnya adem ya iso panas, enak toh? Ah. Lek ora gelem rabi ya dikongkon poso. Yes. Kula namung nyampekne satu hadis karo satu ayat wis 5 menit. Terus tenggene Al-Qur'an niku ngeten. Jenengan ngerti Al-Qur'an? Bu, ngerti Al-Qur'an jenengan? Duwe. Alhamdulillah nek duwe. Tapi ora tau diwaca. Nah, sanjange Pak Lurah mboten nate diwaca. Nek sampean nate maca Al-Qur'an, kula nate nyanjang nih. Sing ditulis ning gone Al-Qur'an kuwi nek cara wonge apik ya kelewat apike, nek cara elek ya kelewat elek. Bener apa bener? Sing ora ngomong bener kira tau maca Qur'an iki. Wong sing ditulis jenenge teng gone Al-Qur'an, nek cara apik ya kelewat apike, nek cara elek ya kelewat elek. Wes saiki tak kei contoh. Jenengan nate maca surat tenggene Al-Qur'an ingkang namine Ibrahim. Ada nama Ibrahim di dalam Al-Qur'an. Beliau baik. Baik apa enggak Ibrahim? Baik. Ada nama Abu Lahab di dalam Al-Qur'an. Baik enggak beliau? Jangan panggil beliau lah. Baik apa jahat dia? Ada Nabi Muhammad di dalam Al-Qur'an. Baik atau jahat beliau? Semua yang tertulis di dalam Al-Qur'an ini makna yang tersirat bahwasanya siapapun yang tertulis, kalau dia baik ya memang baik, kalau dia memang jahat ya memang jahat. Niki urusannya opo kalau Al-Qur'an yo kadang. Tenggene Al-Qur'an itu ada 4 contoh keluarga, ya. Ada keluarga yang lelakinya baik, perempuannya baik. Ada yang lakinya jahat, perempuannya baik. Ada yang perempuannya baik, lelakinya jahat. Ada yang lakinya jahat, perempuannya Paham betul? Bisa dipahami? Wes tak ceritani. Yang pertama, jenengan ngertos Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim ngerti? Nabi Ibrahim itu adalah contoh keluarga yang sakinah mawadah warahmah, lelakinya beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan istrinya pun bertakwa kepada Allah Subhanahu. Lanang wedok api badan. Api. Contoh yang kedua, Fir'aun. Fir'aun punya istri namanya Aisyah. Aisyah itu adalah salah satu nama perempuan yang tertulis di dalam Al-Qur'an atas kebaikannya. Aisyah niku bertakwa kepada Allah. Bertakwa. Lelakinya bertakwa atau tidak kepada Allah? Hah? Mboten. Lelakinya Fir'aun itu saking dilaknatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nama dia tertulis di dalam Al-Qur'an dan bahkan dia mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Jahat ge. Dosa paling besar ge, syirik, musyrik, wedok api, lanange mboten sae. Yang ketiga kebalikannya. Lakinya baik, perempuannya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sinten niku? Nabi Nuh. Nggih. Nabi Nuh. Nabi Nuh itu adalah salah satu nabi yang tidak sukses mendakwahkan ajaran Allah kepada keluarganya. Nauzubillahi min dzalik. Istri beliau orang yang tidak beriman kepada Allah. Anak beliau orang yang tidak beriman kepada Allah. Ini adalah contoh yang ketiga. Lelakinya baik, perempuannya tidak baik. Kemudian contoh yang terakhir, waktu 3 menit lagi. Contoh yang terakhir itu adalah Abu Lahab. Ini sampai dituliskan oleh Allah dalam satu surat penuh, surat Al-Lahab. Itu memang itu orang benar-benar jahat, benar-benar laknatullahu alaihi, karena dua-duanya kompak
dia tidak hanya memusuhi agamanya Allah, dia juga dengan rekayasanya, dengan upayanya, dengan tipu dayanya, bagaimana caranya agar Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mati atau wafat di tangannya. Itu jahat enggak kalau begitu? Jahat. Ini nek kula milih sak penjenengan, sampean pilih yang mana? Coba pilih yang mana? Pilih yang mana? Yang pertama, suami istri baik. Yang kedua, istrinya baik, lakinya tidak baik. Yang ketiga, lelakinya baik, istrinya tidak baik, Nabi Nuh. Yang keempat, istrinya tidak baik, lelakinya tidak baik, Abu Lahab. Sampai pilih yang mana? Pilih yang, saya tanya ke ibu-ibu nih, pilih yang mana bu? Lek orang paham berarti orang nggak tanya nih. Pilih yang mana, nomor berapa? Pilih yang nomor 1. Lakinya baik, istrinya, suaminya baik, istrinya. Setuju nggih? Setuju. Bapak-bapak niki kula kandhani. Ibu-ibu setuju nomor 1. Lakinya baik, perempuannya baik. Suaminya baik, istrinya baik. Nomor 1. Cocok, setuju nggih? Kula kunci setuju nomor 1. Pak, kula tak tangkat, Pak Yai ngapunten. Nabi Ibrahim garwane pinten Pak Yai? Hah? Nabi Ibrahim istrinya berapa? Berapa istrinya Nabi Ibrahim? Kau tahu ngaji, Masya Allah. Jenengan caket kali Yai Khalil komputer ngaos ini pripun ceritane. Nabi Ibrahim istrinya berapa? Ada yang tahu? Bonus 10.000. Gendang rampung iki, gendang dijawab, gendang rampung. Nabi Ibrahim punya istri berapa? Hah? Istrinya berapa? Cocok bu. Jenengan mau pilih nomor 1 kan? Jenengan pilih nomor 1. Kok saya ini malah mengucapkan pilih nomor berapa tadi? Sampai pilih nomor 1. Lelakinya baik, suaminya baik, istrinya baik, beribadah semua kepada Allah. Cocok, sudah dikunci nomor 1. Contohnya Nabi Ibrahim, tapi Nabi Ibrahim istrinya ada, terus malah ora cocok. Terus ujung-ujungnya ditekoki dan jenengan milih sapa? Wis lah aku kaya Firaun ritek ra apa-apa, bojoku mlebu neraka ora apa-apa, penting aku mlebu surga. Lah ngono. Nggih. Wis karepe jenengan. Sing penting yang dicontohkan di dalam Al-Qur'an itu kalau memang dia baik lewat baik, dan kalau memang dia jahat lewat jahat. Mungkin cukup demikian. Sebenarnya yang saya angan-angankan, yang mau saya ungkapkan itu banyak sekali, tapi karena waktu, ini alhamdulillah saya sampaikan terima kasih kepada mempelai rombongan mempelai pria karena datangnya agak siang. Mungkin kalau datangnya sampai sini jam 8, saya bisa 1 jam 2 jam di sini Pak Yai. Karena datangnya agak siang, ya alhamdulillah saya 10 menit saja. Intinya itu mengingatkan kepada kita semua, Mas Ahmad, ya ini hanya saya berpesan, nggak usah yang penting sampai udah santri loh, sampai dia santri. Alhamdulillah saya kebetulan di sini badalnya badal bolat, badal mewakili semuanya. Tadinya saya janjian sama Mbak Mualim, tapi Mbak Mualim nggak bisa rawuh sepertinya, terus tiba-tiba saya. Jadi kalau udah santri ya wis lah, nggak usah dinasihati banyak-banyak. Wa min ayat ini an khalaqalakum wis apal bendino ngrungokne wis jarne wae. Yang penting kalau dia sudah santri wis aman insyaallah. Dia tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Wis meneh Mas ya. Wis alhamdulillah. Selamat menikmati sing sampean urung tahu. Mungkin cukup sekian karena waktu. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.